Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Yang kami hormati Bapak Ibu, Saudara kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri 1445 Hijriah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan seluruh tidak ada ungkapan yang pantas kita tuturkan selain bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak secara banyak sampai saat ini. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad dengan harapan dan selalu tertanam dalam hati agar kita semua mendapatkan sahabatnya kelak di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, sebelum dilaksanakannya salat Idul Fitri ini, izinkan kami selaku panitia salat Idul Fitri membacakan susunan acara. Ya, kemudian susunan acara pelaksanaan salat Idul Fitri yang pertama, penutup salat insyaallah akan dilakukan oleh Ustaz Nasruddin. Kemudian salat Idul Fitri oleh Bapak Kasih selaku Imam Masjid An-Nur. Kemudian yang ketiga yaitu khatib dan salat yang dibawakan oleh Bapak Haji Muhammad Nasir SPD MPD. Marilah kita rangkaikan salat Idul Fitri dengan tertib dan khusyuk. Marilah kita buka acara salat Fitri kali ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjutkan ke susunan acara berikutnya, kami selaku panitia salat Idul Fitri mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, taqabbal Allahu minkum, taqabbal ya karim. Sebelum kami persilakan Ustaz untuk memberikan arahan tentang salat Idul Fitri, terlebih dahulu kami ingin menginformasikan saldo dari Masjid An-Nur. Jadi alhamdulillah dari tadi malam ada hamba Allah, ini ada sebesar 1 juta rupiah. Kemudian isi kotak amal 129.129.000 rupiah. Dan alhamdulillah sampai akhir Ramadan jumlah saldo di Masjid An-Nur kita ini sebanyak 10.090.000 rupiah. Jadi saya ulangi 10.090.000 rupiah. Dan kepada Bapak Ustaz Nasruddin kami persilakan dengan hormat dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini atau pada pagi hari ini kita telah merasakan kebahagiaan yang sangat tak terhingga nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana 1 bulan penuh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya secara pribadi dan pengurus atau bagian dakwah di Masjid An-Nur ini memohon maaf jika ada perilaku kami atau perkataan kami yang tidak sesuai dengan hati Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat
yang kita senantiasa curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan ucapan selawat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, menjadi syafaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai ibadah tahunan dan biasanya ada sebagai ingatan atau untuk ingatan kita tentang tata cara sholat Id. Jadi adapun tentang tata cara sholat Id, yang pertama diawali dengan niat. Adapun ucapan niat sebagai berikut: usalli sunnatal aidil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Jadi kalau Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengucapkan lafaz Arab, maka bisa diucapkan dengan bahasa yang kita pahami. Ucapan bahasa Manda, bahasa tulis itu semua boleh. Jadi adapun ucapannya adalah usalli sunnatal aidil fitri raka'atain ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selanjutnya kemudian kita bertakbir 7 kali dengan rakaat yang pertama. Sesudah membaca doa ketiga, kemudian kita lanjutkan takbir sebanyak 7 kali. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yani Allahu akbar yang menutup, kemudian Allahu akbar yang membuka. Allahu akbar, Allahu akbar, dan begitu seterusnya sampai 7 kali. Kemudian imam membaca surah Al-Fatihah, kemudian dibarengi dengan surah-surah yang mana yang saja yang disukai. Kemudian rakaat yang kedua, kemudian kita membaca lagi takbir sebanyak 5 kali. Kemudian setelah imam mengucapkan salam, maka kita disunahkan bertakbir berjamaah sebelum khatib naik mimbar. Jadi saya rasa ini yang saya sampaikan atau saya utarakan tentang tata cara sholat pelaksanaan Idul Fitri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hasara al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi alladhi ja'ala Ida min afdali sya'air
الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمر أمته بالصلاة والسلام على من دعا لهدى الإسلام اللهم صل وسلم وبارك على نبي الإسلام ورسوله السلام محمد وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعه بإيمان وإسلام وإحسان إلى دار السلام. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصي وإياكم بتقوى الله والله لعلكم تفلحون واعلموا أنكم عند الله تتقون قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وذروا الذين ينفقون في الصدقات والغير الذين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulai kemarin petang sejak berakhirnya bulan mulia, bulan suci Ramadan, semua umat Islam di seluruh penjuru dunia sama-sama mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Tiada yang kita besarkan sepanjang hari, pagi petang di masjid, di kantor, di tempat kerja, di sawah, di ladang, di kebun, di laut, di keramaian kota, di pelosok desa, bahkan di kesunyian malam, kecuali nama ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat takbir ini mengingatkan kita kembali bahwa tiada ada yang lebih besar daripada kebesaran Allah. Kebesaran Allah di dunia ini bukan bandingan akan kebesarannya. Tiada raja yang besar, tiada bangsawan yang besar, tiada kawan yang besar, tiada pejabat yang besar, bahkan tiada besar yang pantas dipersamakan kebesarannya dengan Allah. Kebesaran punya Allah membuat dunia ini tiada berarti, membuat batu jadi dulu, besi menjadi meleleh. Segala kekuatan dan kekuasaan akan luntur di hadapanmu, ya Allah. Di pagi hari ini, pagi terbitnya setersabur, mengisi timur timur sampai saat menjelang pelaksanaan salat Idul Fitri, umat Islam di seluruh dunia, di seluruh dunia dan seluruh dari dalam penjuru mata angin bangkit bersama mengumandangkan ucapan takbir yang membahana memecah sampai ke langit biru. Bau pun insan-insan beriman yang sedang bergembira datang berlebaran pada hari ini, menebar bau wangi semekar bunga-bunga di taman sebagai pertanda umat Islam merayakan hari kemenangannya setelah berjuang sebulan penuh melawan hawa nafsu untuk melaksanakan ibadah puasa yang telah diwajibkan kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita menoleh ke kiri ke kanan, ada sanak keluarga kita yang tidak bisa bersama dengan kita berhari raya pada hari ini, dikarenakan sedang berada di rantauannya. Meskipun rasa rindu akan keluarga kembali di kampung halaman, namun tidak bisa hadir dikarenakan faktor kesempatan dan faktor biaya. Demikian pula kita tidak melihat lagi mungkin ibu kita, mungkin ayah kita, mungkin nenek kita, mungkin saudara kita, atau anak kita, atau mungkin tetangga kita tidak lagi bersama dengan kita pada hari lebaran ini. Meskipun pada tahun lalu masih bersama dengan kita bersahur, berbuka puasa bersama, bertawi bersama, karena telah dipanggil terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita merasa bersedih karena mengingat kebersamaan dan kebaikan-kebaikannya ketika masih kita bersama di dunia ini. Ayyuhal aidu wal aidat. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas hidayah dan inayah taufiknya, sehingga kita masih ditakdirkan untuk hari bersama-sama di Masjid An-Nur yang kita cintai, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang berhalangan hadir, mungkin sedang di tengah perjalanan atau sedang terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit. Selawat dan taslim kita berikan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Muhammad SAW. Semoga selawat yang selalu kita sampaikan kepada beliau, tentu kita berharap agar benar-benar kita diakui sebagai umatnya, dan kalau kita diizinkan berada pada barisan di bawah panggilan Islam, kita berharap tentunya mendapatkan syafaat dari beliau ketika nanti di padang mahsyar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Marilah bersama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Penyayang yang tak pandang sayang, Zat yang Maha Pengasih tak pilih kasih, dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Juga sebagai khatib, saya mengajak, marilah kita di pagi hari satu Syawal yang cerah ini kita buka seluas-luasnya pintu maaf yang telah lama tertutup. Kita buka hati suci kita, pikiran jernih kita, singkirkan kotoran jiwa kita, yaitu rasa dendam, rasa benci, rasa permusuhan di antara sesama saudara, di antara keluarga, dan mungkin di antara tetangga kita. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan hambanya di depan malaikatnya. Hai malaikatku, lihatlah hamba semua pada hari ini. Mereka berkumpul bersama merayakan hari kemenangannya setelah berhasil melaksanakan ibadah puasa untukku. Semoga kita semua jamaah di Masjid An-Nur ini termasuk hamba Allah yang dibanggakan di depan malaikatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa tercatat dan digolongkan sebagai orang-orang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang berbunyi, "Idza shamu syahr Ramadan wa kharaju ila aidikum yaqulu ta'ala, ya malaikati kullu amalin yaqulu ajruhu inni qad ghafartu lahum fa inna li munadiyan ya Muhammad inni ila rasulukum qad balagha sayyiatikum hasanati wa yaqulu ta'ala ya ibadi sukuni wa sukuni fakunu maghfuran lakum." Artinya, apabila mereka telah berpuasa di bulan Ramadan, kemudian keluar untuk merayakan hari raya, maka Allah pun berkata kepadanya, "Wahai malaikat-malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal kebajikan tentu meminta balasannya. Maka saksikanlah, hai malaikat, olehmu sekalian, aku benar-benar telah mengampuni mereka." Kemudian suatu panggilan berseru dari malaikat, "Wahai umat Muhammad, pulanglah ke rumah tempat tinggal kalian, karena sesungguhnya seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan." Kemudian Allah pun berkata, "Wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangkitlah kalian sebagai orang yang telah mendapatkan ampunanku." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh maha besar Allah yang telah mensyaratkan zakat fitrah di penghujung bulan suci Ramadan sebagai bentuk amal sosial kita setelah sebulan kita berfokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya merupakan pelajaran yang teramat penting bagi setiap pribadi muslim dan muslimat. Ibadah zakat fitrah serta bentuk sedekah lainnya adalah salah satu amalan yang baik dan wajib diteruskan di bulan-bulan selanjutnya. Adalah merupakan rasa empati yang tinggi kepada orang lain, ikut merasakan lapar bagi orang-orang yang kelaparan, dan menyedekahkan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana kita mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak beribadah. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi kaum muslimin di akhir Ramadan dan juga berfungsi untuk membersihkan diri orang-orang berpuasa dari segala perbuatan yang tidak baik dan jenis makanan dan minuman yang bersifat subhat, bahkan mungkin haram, yang disengaja atau tidak disengaja, serta dapat membantu saudara-saudara kita yang tergolong pada miskin. Sesuai sabda Rasulullah SAW, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, "Farada Rasulullah SAW zakatul fitri tuhratan lis-sha'imi wal-lahwi wal-labasi wa tuqmatan lil masakin, faman addaha qabla sholati fa hiya zakatul maqbul wa man addaha ba'da sholati fa hiya zakatun min sadaqati." Artinya, dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang kotor, dan untuk memberi makan fakir miskin, dan barang siapa yang melaksanakannya sebelum salat Idul Fitri, maka itulah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat Idul Fitri, maka merupakan sedekah biasa. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dari perintah ibadah zakat ini, kita bisa ambil pelajaran bahwa kita sebagai umat Islam yang hidup di tengah-tengah masyarakat harus menanamkan sifat saling bantu-membantu, bergotong royong, dan saling tolong-menolong. Kita harus menghilangkan sifat egoisme tanpa memperdulikan keadaan di saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita. Dalam kitab
Hasiyah Jamal Al-Jihad Syekh Zakaria Al-Ansari menyampaikan sabda Rasulullah tentang ditangguhkannya puasa Ramadan sampai mengeluarkan zakat fitrah. Dalam kitabnya disebutkan, Syahrul Ramadan mu'allaqun baina samai wal ardi wa la yurfa'u wallahi illa bi zakatil fitri. Artinya, puasa pada bulan Ramadan digantungkan antara langit dan bumi, tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah melaksanakan zakat fitrah. Maksud hadis di atas bahwa selama tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka pahala puasanya tidak bisa didapatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari raya Idul Fitri ini, kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika dirayakan bersama kedua orang tua kita. Inilah yang kemudian memunculkan tradisi mudik di negara kita. Mudik tidak hanya bermakna pulang kampung saja, namun terkandung dimensi spiritual keagamaan yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia. Jarak jauh melintasi laut dan sungai, medan yang terjal jauh berliku, ditambah waktu dan tenaga serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mudik tidak bisa menghalangi rasa rindu akan kembali kepada tanah kelahiran. Teknologi canggih yang ada saat ini rupanya tidak bisa menggantikan pertemuan langsung dengan orang tua dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah rahmatullah. Pada momen ini marilah kita lebih dalam menunjukkan hakikat mudik dengan kembali ke tengah-tengah keluarga bersama orang tua. Kedua orang tua kita adalah sosok paling berjasa dalam hidup kita. Sosok yang telah menjadi pahlawan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, janganlah sekali-sekali ada perasaan sombong dengan pencapaian atau kesuksesan yang diraih dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya tidak lepas dari jasa dan doa kedua orang tua, bagaimanapun kondisinya, tetap kita wajib menghormati, mencintai, menyayangi dalam hati kita. Semoga semua dosa kita kepada Allah, kepada orang tua dan kepada sesama akan diampuni sehingga kita akan menjadi insan paripurna yang kembali suci mendapatkan kemenangan di hari yang mulia dan agung ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nuansa hari raya seperti sekarang ini, kita pasti membayangkan saat-saat begitu indahnya kebersamaan, berkumpul dengan sanak saudara. Kita cium tangan kedua orang tua kita dengan rasa haru. Kita minta maaf atas kesalahan hilaf kita. Begitulah tuntunan baginda Rasulullah Muhammad SAW agar kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, menghormati mereka, mengingat jerih payah mereka. Demikian tinggi derajat kedua orang tua kita sehingga berbuat baik terhadap orang tua adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula kehidupan kita tidak akan pernah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala jika gerak langkah kita tidak diridhoi oleh orang tua kita. Karena ridha Allah tergantung kepada ridha ibu bapa kita. Mereka lah jimat sakral di dunia ini. Dengan ridha dan keikhlasannya menjadi sumber kehidupan kita di dunia. Sebaliknya, kemarahan mereka merupakan kemurkaan dan bencana di kehidupan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ridha Allahi fi ridha walidaini wa sukrullahi fi sukri walidaini. Artinya, ridha Allah tergantung ridha kedua bapak ibu kita. Murka Allah tergantung murka ibu bapak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, jika Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, maka marilah kita jaga kebaikan-kebaikan yang telah tercipta bersama bulan Ramadan yang lalu, dan melanjutkan kebaikan-kebaikan lain yang mesti juga Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga warisan-warisan kebaikan yang telah dititipkan bulan suci Ramadan kepada kita. Sehingga saudara, andaikan kita tidak bisa bertemu bulan Ramadan yang akan datang, kita tetap akan berbahagia karena telah melihara keutamaan yang terjadikan bulan suci Ramadan kepada kita selama 1 bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah Muhammad SAW apabila beliau selesai melaksanakan salat Id, beliau menyelami semua keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau kembali ke rumahnya dengan melewati jalan yang berbeda menuju masjid. Beliau menemukan seorang anak di balik pagar berpakaian lusuh, sedang bersedih, menangis, menyaksikan sekelompok anak bermain ria saling tertawa bergembira. Kemudian Rasulullah mendekati anak tersebut, lalu kemudian menyapa anak tersebut, "Ya Bunayya, hai anak, kenapa engkau pada hari raya ini engkau menangis saja di situ?
Di sana teman-teman sedang bermain, lalu kenapa engkau berada di sini sambil menangis? Wahai Tuhan, anak itu menjawab, wahai Tuhan, bagaimana aku tidak bersedih dan tidak menangis? Dulu aku punya ayah, seorang ayah yang bisa menjadikan pakaian dan makanan yang enak. Kemudian pergi berjuang bersama Rasulullah SAW dan ayahku gugur, ayahku syahid. Tuhan, aku tidak memiliki ayah sekarang. Dan selanjutnya, kemudian ibuku menikah lagi, hanya dituntut oleh suaminya. Bagaimana aku tidak bersedih dan tidak menangis pada hari raya ini, Tuhan? Karena ketika saya menyaksikan teman-temanku di sana, seusia bergembira, teman-teman mereka bisa berbagi bareng, bisa makan makanan yang enak, menikmati makanan yang enak, karena mereka masih punya ayah, mereka masih punya ibu yang sangat memperhatikannya. Tapi aku ini adalah anak-anak sebatang kara. Mendengar jawaban anak tersebut, maka Rasulullah berkaca-kaca sambil mengusap kepala anak tersebut sambil berkata, ya bunayya, apakah engkau hari ini Aisyah menjadi ibu dan anak dan engkau Ali sebagai mamamu? Apakah engkau Hasan Husain sebagai sepupu? Anak tersebut baru sadar jika yang ada rupanya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian anak tersebut mengangkat kepalanya, lalu menurut Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian anak tersebut dibawa pelukan yang sangat penuh dengan cinta kasih. Kemudian anak berkata, ya Rasulullah, aku mau ya Rasulullah. Kemudian anak tersebut dibawa pulang oleh Rasulullah, dimandikan, digantikan pakaiannya dengan pakaian yang baru. Demikianlah perhatian Rasulullah kepada anak itu jatuh yang akan menjadi teladan bagi kita. Masyarakat muslimin rahimahullah. Sebagai kesimpulan, mari kita tanamkan bulat-bulat di dalam hati kita bahwa di depannya hidup kita insya Allah akan menjadi lebih baik daripada kemarin. Amal ibadah kita akan semakin meningkat sebagaimana investasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menjalani ibadah selama 1 bulan. Alangkah indah dan bahagia kita menjadi pribadi yang bertakwa, ikhlas dalam menjalankan ketaatan, selalu bersabar dalam menghadapi cobaan, buat menghidupkan hawa nafsu dan mengalahkan godaan-godaan syaitan selama 11 bulan ke depan. Mampu menjaga lisan, dapat memberikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Menjaga persatuan yang kebersamaan dengan saudara-saudara muslim, senantiasa menyambut silaturahmi serta memperbanyak sedekah serta selalu menghindar kematian. Akhirnya dengan hari raya Idul Fitri ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga puasa yang telah kita jalani diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berberkah kepada diri kita di dalam menjalani hari-hari berikutnya. Yang ingin menjadi manusia yang selalu kuat dalam menahan diri dan berbagai kesenangan hawa nafsu. Ya Allah wa iyyakum al-aidin wal faizin wal maqdudin wa atina iyyakum fi sumrati ibadin salihin. Aku qali hadza wa astaghfirullaha wa atubu ilaihi wa sa'il muslimin wastaghfirullaha wa ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ittaqullah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa
وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبياء ورسل وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والغنى وسوء الفتن والغنى والضر منا والغرابة أمرنا بربار والوالد وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم وجعل الله وإياكم من العائدين والفائزين. كل عام وأنتم بخير والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن لكم من الرسالة إلى سبحانه وتعالى مكتبا ويكون على تذكروا واذكروا الذين يذكركم واذكروا الذين يذكركم واذكروا أكبر الله على ما تسمعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bang, foto dulu. Bang, foto dulu. Ketemu juga ya.
enggak langsung lanjut. Allah